Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Utami, kelas 11 TKJ 4. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kabel fiber optik, yang meliputi tentang pengenalan kabel fiber optik, kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik, serta material kabel fiber optik. Nah, yang pertama, ada pengenalan tentang apa sih kabel fiber optik itu. Jadi, fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca yang sangat halus, biasanya berdiameter 120 mikrometer yang digunakan untuk media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Yang kedua adalah tentang beberapa kelebihan dari kabel fiber optik. 1. Memiliki kecepatan transmisi data yang super cepat yang mencapai hingga 1 GB per detik. 2. Bisa mentransmisikan data dalam radius yang jauh tanpa membutuhkan penguat sinyal. 3. Tahan terhadap cuaca. 4. Tahan terhadap karat karena terbuat dari kaca dan plastik. 5. Berukuran kecil dan fleksibel. 6. Tidak terganggu gelombang elektromagnetik karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. 7. Tidak ada resiko korsleting listrik karena kabel tidak mengandung listrik. Selain kelebihan di atas, ada beberapa kekurangan dari fiber optik. Yang pertama yaitu biaya instalasi dan maintenance yang mahal. 2. Kabel harus dipasang di jalur berkelok demi memaksimalkan kecepatan dan kelancaran penyebaran cahaya. Berikut beberapa komponen utama yang membentuk kabel fiber optik. Yang pertama yaitu bagian inti atau core yang terbuat dari kaca dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu berdiameter 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Yang kedua yaitu bagian cladding, adalah pelindung yang menyelimuti bagian inti yang biasanya berukuran mulai dari 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Komponen yang terbuat dari silikon ini berfungsi untuk melindungi core dan pemandu gelombang cahaya. Yang ketiga yaitu bagian coating, adalah mantel yang terbuat dari plastik dan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi inti dan cladding dari lingkungan dan kelembaban udara pada kabel. Yang terakhir yaitu bagian strength member dan outer jacket, adalah bagian terluar dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi 3 lapisan terdalam dari gangguan fisik secara langsung. Sekian penjelasan dari saya mengenai kabel fiber optik. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.